Wah wah wah, tepat dikabarkan beberapa menit yang lalu oleh situs web fiksi Garuda. Presiden sepak bola Malaysia buat pernyataan keras gini usai diundang Erick Thohir uji coba FIFA Matchday. Sebut pemain timnas Indonesia tidak ada jiwa nasionalisme karena naturalisasi Belanda. Benarkah kabar tersebut? Nah ini dia, ini baru super top Marco Top. Auto juara Piala Asia U23 2026 ini bisa-bisa. Ini dia 3 bek keturunan kelas Eropa yang bisa jadi andalan baru timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Vandenburg. Ada sosok yang jadi idola baru fans Garuda. Siapa saja ya? Wah wah wah. Media lokal ini sebut Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Madam Pang balas kejam pernyataan Presiden Bola Malaysia usai berani remehkan timnas Indonesia. Madam Pang nekat itu perbuatan memalukan sampai ngomong gini. Benarkah berita tersebut? Simak faktanya di sini. Yes, ini baru kabar gembira. FIFA resmi jatuhkan hukuman ke Malaysia lewat klubnya ini. Kira-kira seberat apa ya hukumannya? Nah, lagi-lagi bikin hati lega. Legenda timnas korut bongkar kelemahan Jepang yang bisa dimanfaatkan Alex Pastor dan timnas Indonesia. Sampai bocorkan rahasia yang cukup mengejutkan ini. Sosoknya berinisial JT. Simak video ini sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Semakin gak masuk akal dan konyol. Tepat beberapa menit yang lalu diposting oleh situs web fiksi Garuda. Presiden sepak bola Malaysia buat pernyataan keras gini usai diundang Erick Thohir uji coba FIFA Matchday. Sebut pemain timnas Indonesia tidak ada jiwa nasionalisme karena naturalisasi Belanda. Benarkah kabar tersebut? Simak penelusurannya berikut. Dilansir dari situs web fiksi Garuda dijelaskan bahwa situasi memanas jelang FIFA Matchday September 2025 setelah Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia FAM, Datuk Hamidin Moh Amin, melontarkan pernyataan kontroversial yang secara terang-terangan meremehkan timnas Indonesia. Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengirimkan surat resmi kepada FAM untuk mengundang Malaysia bertanding dalam laga persahabatan internasional di Jakarta. Namun bukannya menjawab dengan semangat sportivitas, Datuk Hamidin justru menyulut emosi publik Indonesia. Dalam konferensi pers di Kuala Lumpur, ia menanggapi undangan itu dengan nada tinggi dan sindiran tajam terhadap komposisi skuad Garuda yang dipenuhi pemain naturalisasi asal Belanda. Terus terang saja, saya tidak tertarik menghadapi tim yang nyaris tidak lagi mencerminkan identitasnya sendiri. Itu bukan tim nasional sejati. Kalau setengah pemainnya lahir, tumbuh, dan berkarier di Belanda, lalu baru pindah ke Indonesia, apa yang tersisa dari semangat merah putih itu? Kata Hamidin penuh emosi. Malaysia bangga berdiri dengan pemain-pemain lokal kami, darah dan jiwa Malaysia. Kami tidak menjiplak gaya luar. Kami membangun dari bawah, dari kampung-kampung bola kami sendiri. Jika Indonesia memilih jalan pintas dengan membeli bakat dari Eropa, itu hak mereka. Tapi jangan harap kami akan menganggap mereka setara secara moral dan nasionalisme, tambahnya. Pernyataan itu sontak memicu kemarahan publik Indonesia. Media sosial dipenuhi kecaman terhadap pernyataan yang dianggap merendahkan proses naturalisasi yang sah dan upaya PSSI membangun timnas yang kompetitif secara global. Saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Malaysia mengenai kesediaan mereka untuk hadir di laga FIFA Matchday tersebut. Namun satu hal yang pasti, tensi jelang pertemuan dua rival abadi Asia Tenggara ini sudah mencapai titik didih bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Setelah ditelusuri oleh admin Indonesian Soccer, ternyata ini cuma karangan belaka. Penulis juga menjelaskan bahwa ini untuk edukasi penonton maraknya konten sejenis tersebar. Semoga kita makin cerdas soal kemajuan teknologi AI. Bisa tambah menggegerkan publik. Masih dilansir dari situs web fiksi Garuda.
Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Madam Pang balas kejam pernyataan Presiden Bola Malaysia usai berani remehkan timnas Indonesia. Madam Pang nekat itu perbuatan memalukan sampai ngomong gini. Benarkah berita tersebut? Simak faktanya di sini. Dikabarkan oleh media lokal situs web fiksi Garuda dijelaskan bahwa dalam konferensi pers mendadak di Bangkok, Madam Pang, sosok yang dikenal vokal dan disegani di lingkaran sepak bola ASEAN, menyatakan kemarahannya atas pernyataan Presiden FAM yang dianggap tidak hanya menyerang Indonesia, tapi juga merusak semangat persaudaraan antar negara ASEAN dalam sepak bola. Saya membaca sendiri pernyataan Presiden FAM, dan saya harus katakan itu sangat memalukan. Menyerang negara sahabat karena strategi pembinaan mereka, itu bukan sikap seorang pemimpin sepak bola. Itu sikap arogan dan tidak dewasa, tegas Madam Pang di hadapan wartawan. Timnas Indonesia saat ini adalah salah satu yang paling progresif dan kompetitif di kawasan. Mereka bermain dengan semangat tinggi, dengan strategi modern, dan dengan dukungan luar biasa dari rakyatnya. Apakah mereka memakai pemain naturalisasi? Ya, dan itu sah menurut regulasi FIFA. Malaysia pun pernah melakukan hal yang sama. Jadi jangan munafik. Tidak berhenti di situ, Madam Pang justru memuji langkah PSSI dan Erick Thohir yang menurutnya berani dan visioner. Saya sangat menghormati Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia membangun fondasi kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Mereka tidak sekadar mencari kemenangan instan, mereka juga menanamkan filosofi baru dalam pembinaan. Indonesia tidak layak dihina, mereka layak dijadikan contoh, tambahnya lantang. Madam Pang juga menegaskan bahwa Thailand siap untuk bekerja sama lebih erat dengan Indonesia dalam pengembangan sepak bola ASEAN. Ia menyebut persaingan seharusnya membangun, bukan menjatuhkan. Pernyataan Madam Pang langsung viral di media sosial dan menuai pujian dari para supporter Indonesia. Banyak yang menyebut sikap tegasnya sebagai tamparan telak untuk Presiden FAM yang dianggap kelewat batas dalam ucapannya. Sementara itu, pihak FAM belum memberikan tanggapan resmi atas respons keras dari Thailand. Namun dengan situasi yang terus memanas, tensi antar Federasi Sepak Bola Asia Tenggara kini menjadi sorotan utama menjelang FIFA Matchday September 2025. Setelah kembali ditelusuri oleh admin Indonesian Soccer, ternyata ini cuma karangan belaka. Penulis blog juga menjelaskan bahwa ini untuk edukasi penonton maraknya konten sejenis tersebar di sosial media. Semoga kita makin cerdas soal ini. Bisa gemparkan Eropa seketika. Dua pemain keturunan Jerman dan Kebumen ini bisa jadi pondasi hebat timnas muda Indonesia. Keduanya adik kakak dan nyaris kembar. Alex Pastor dan Gerald Vandenburg auto bahagia lihat statistiknya berikut ini. Siapa mereka? Temukan jawabannya di sini. Dunia sepak bola Indonesia sempat heboh dengan kemunculan pemain keturunan yang memperkuat Garuda Muda di Piala Dunia U17 2023. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Amar Brkic, gelandang muda yang tampil membela timnas Indonesia U17. Namun kini perhatian publik kembali terfokus pada keluarga Brkic setelah adik Amar, Said Brkic, membuat gebrakan besar dalam karier sepak bolanya. Said yang masih sangat muda baru saja menjalani debutnya untuk tim nasional Jerman U15. Pencapaian ini tentu menarik karena Said kini menjadi salah satu talenta muda yang patut diperhitungkan di kancah sepak bola Eropa. Tak hanya itu, debut internasionalnya membuka perbandingan menarik dengan sang kakak, Amar, yang lebih dulu dikenal di dunia sepak bola Indonesia. Perjalanan karier Amar dan Said Brkic menunjukkan bagaimana dua saudara kandung bisa memilih jalur yang berbeda dalam dunia sepak bola. Amar memilih untuk terhubung dengan tanah leluhurnya dan membela Indonesia, sementara Said lebih memilih untuk melanjutkan kariernya di Jerman, tempat kelahirannya. Secara struktural, baik Amar maupun Said sama-sama bermain di liga usia muda elite di Jerman. Namun Said sudah mencatatkan langkah besar di usia yang lebih muda, yaitu debut untuk timnas Jerman U15 pada usia 14 tahun. Ini menunjukkan bahwa Said memiliki prospek besar di kancah internasional, mengingat persaingan yang ketat untuk bisa masuk ke tim nasional Jerman. Di sisi lain, Amar sudah lebih dulu merasakan atmosfer sepak bola internasional dengan membela timnas Indonesia U17.
Bahkan mencatatkan pengalaman berharga tampil di Piala Dunia kelompok umur, sesuatu yang tidak semua pemain muda bisa rasakan. Kedua saudara Brkic ini jelas menjadi contoh menarik dari perjalanan karier dua talenta muda dengan jalur yang sangat berbeda. Apakah persaingan antara mereka akan terus berlanjut di level internasional? Bagaimana pendapatmu tentang perjalanan mereka? Tulis komentar kamu di bawah. Resmi, FIFA putuskan jatuhkan hukuman berat ke Malaysia lewat klub ini. Fans dari Indonesia Auto sangat puas melihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dikutip dari Instagram The ASEAN Football, FIFA telah mengumumkan larangan transfer pada 9 klub Malaysia, termasuk Terengganu FC dan Kelantan Darul Naim FC, akibat perselisihan keuangan yang belum terselesaikan dan pelanggaran regulasi. Larangan transfer 3 tahun yang dijatuhkan pada Terengganu FC yang mulai berlaku pada April 2025 berpotensi mengganggu persiapan mereka untuk musim M-League 2025 hingga 26. Namun pihak klub menanggapi dengan tenang, mengklaim bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan bulan lalu. Dalam pernyataan resmi di halaman Facebook mereka, Terengganu FC menjelaskan bahwa perselisihan tersebut berhubungan dengan pembayaran 6 digit kepada mantan karyawan asing yang kini sudah diselesaikan. Di sisi lain, reaksi dari penggemar terkait masalah ini beragam. Banyak yang mengkritik kondisi Liga Malaysia yang dianggap masih menghadapi masalah keuangan dan regulasi. Liga gaji sangkut banyak tokong, kata salah seorang netizen dengan nada sindiran. Ada juga yang menilai jika JDT tidak ada pemain impor, klub-klub Malaysia hanya akan setara dengan Liga 2 Indonesia dan Thailand. Kalau tak ada impor, JDT aja yang jago, klub Malaysia cuma bisa bersaing dengan Liga 2 Indonesia dan Thailand, ujar penggemar lain. Banyak yang merasa prihatin dengan kondisi klub-klub Liga Malaysia yang dinilai terus-menerus dibelit masalah keuangan. Liga miskin, tunggak gaji bubar aja lah sekalian sama negaranya juga, tambah seorang komentator. Terlepas dari kritik ini, perkembangan lebih lanjut mengenai situasi ini tetap ditunggu. Apakah larangan transfer ini akan memengaruhi komposisi pemain dan jalannya musim Terengganu FC? Kita nantikan informasi selanjutnya. Auto juara Piala Asia U23 2026 ini bisa-bisa. Ini dia 3 bek keturunan kelas Eropa yang bisa jadi andalan baru timnas Indonesia U23 asuhan Gerald van den Burg. Ada sosok yang jadi idola baru fans Garuda. Simak baik-baik sampai selesai. Diketahui timnas Indonesia U23 akan menghadapi serangkaian agenda penting sepanjang tahun 2025. Di antaranya Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Indonesia pada 1531 Juli 2025. Setelah itu, skuad Garuda Muda akan bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2025. Tak berhenti di situ, Garuda Muda juga dijadwalkan tampil di ajang SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand pada 920 Desember 2025. Dengan jadwal yang padat dan turnamen-turnamen penting menanti, pelatih timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, dituntut untuk meracik skuad terbaik guna meraih hasil maksimal. Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan van den Burg adalah memanggil sejumlah bek keturunan yang punya kualitas dan pengalaman internasional. Siapa saja mereka? Salah satunya adalah Dion Marks, bek jangkung berusia 19 tahun yang resmi menjadi warga negara Indonesia pada 8 Februari 2025. Pemain setinggi 187 cm ini saat ini memperkuat klub Belanda Top Os dan sebelumnya pernah tampil untuk timnas Indonesia U20 di era Indra Syafri. Dengan usianya yang masih sangat muda dan pengalaman di level usia internasional, Dion menjadi opsi menarik di lini pertahanan. Nama berikutnya adalah Matthew Baker, bek berdarah Indonesia-Australia yang meski baru berusia 15 tahun, sudah mencuri perhatian publik sepak bola tanah air. Baker menjadi bagian penting dari keberhasilan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025. Saat ini ia bermain untuk tim muda Melbourne City U18 dan menjadi andalan Nova Arianto di lini belakang Garuda Muda.
Terakhir ada Elkan Bagot, sosok yang sudah tak asing bagi publik sepak bola Indonesia. Pemain yang sempat menjadi langganan timnas senior ini terakhir kali membela Merah Putih pada Januari 2024 di ajang Piala Asia. Kini di usia 22 tahun, Elkan masih memenuhi syarat untuk tampil bersama timnas Indonesia U23 dan bisa menjadi tambahan pengalaman berharga di lini belakang. Melihat opsi yang tersedia, apakah menurut kamu Vandenburg harus mengandalkan darah keturunan di sektor pertahanan timnas Indonesia U23? Siapa dari ketiga nama di atas yang paling layak dipanggil? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Legenda timnas Korut bongkar kelemahan Jepang yang bisa dimanfaatkan Alex Pastoor dan timnas Indonesia. Sampai bocorkan rahasia yang cukup mengejutkan ini. Sosoknya berinisial JT. Kira-kira apa ya? Ex pemain J-League. Jong Tae seangkat bicara soal kelemahan timnas Jepang sebelum berduel lawan Indonesia di laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Juni 2025 di Stadion Suita Football City. Suita. Jong Tae jadi salah satu pemain yang malang melintang di Liga Jepang. Dirinya juga pernah memperkuat dua tim Liga Jerman yaitu Bochum dan FC Köln selama 3 musim. Selain itu, meski lahir di Jepang, dirinya adalah legenda hidup timnas Korea Utara sepanjang kariernya dan pernah tampil di Piala Dunia 2010. Jong Tae-se mengaku bahwa Jepang adalah tim yang kuat, terutama di sisi sayap dan penyerang bayangan. Saya takut mengatakan ini karena ini dianggap sebagai kritik, ujar Jong Tae-se. Penyerang sayap dan bayangan mereka sudah mencapai level kelas dunia, lanjutnya. Meski begitu, Jong Tae-se membocorkan kelemahan Jepang kepada calon lawannya, termasuk timnas Indonesia. Jong Tae-se mengaku bahwa Jepang masih mengalami krisis penyerang tengah berkualitas. Tetapi jika menyebut isu penyerang tengah itu adalah isu abadi, ujar Jong Tae-se. Jong Tae-se menyebut bahwa Jepang memang punya sosok Ayase Uda di Feyenoord sebagai andalan di lini depan. Namun Ayase Uda belum membuat dunia berpikir bahwa Jepang memiliki seorang penyerang kelas dunia. Jong menyinggung bahwa setiap tim yang jadi juara Piala Dunia pasti memiliki seorang striker kelas dunia di dalamnya. Dilihat dari jumlah golnya, saya rasa Uda Ayase tidak bisa dikatakan sebagai pilar mutlak, ujar ex penyerang Korea Utara tersebut. Jika melihat negara-negara pemenang Piala Dunia sebelumnya, ada pemain yang langsung terlintas di benak sebagai penyerang tengah. Dalam hal itu, penyerang tengah Jepang adalah masalah abadi. Lanjutnya, pemain tidak melakukan umpan vertikal dan malah mengalihkan kesalahan, tulis Jong Tae-se. Karena mereka takut kehilangan bola dan kemudian melakukan serangan balik, itu menciptakan situasi di mana tidak ada yang mengambil risiko. Saya pikir mereka bisa lebih berani dalam melakukan umpan silang. Sejujurnya, satu-satunya cara untuk menembus pertahanan 5 bek adalah dengan melakukan umpan silang. Dalam hal itu, striker tengah adalah Uda dan Machino Suto yang pandai menyundul dan tidak ada orang lain yang maju. Jepang belum mencapai level teratas di dunia karena kita belum memiliki keterampilan itu, ujarnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah analisis Jong Tae-se ini bisa jadi kunci bagi Indonesia untuk mengejutkan Jepang? Tinggalkan komentarmu. Dasar pembohong, sok-sokan pakai intelijen segala. Timnas Cina dikabarkan sudah siapkan hal aneh dan mengejutkan ini jelang tibanya mereka di Jakarta. Bisa bikin fans timnas Garuda ngakak kocak melihatnya. Ini kronologi lengkapnya. Salah satu media Cina, Sohu, merilis rangkuman mengejutkan soal arah baru yang tengah ditempuh timnas Cina di bawah komando pelatih Branko Ivankovic. Dalam laporan tersebut, mereka menyoroti langkah berani sang pelatih yang disebut akan membentuk ulang tim naga dengan kekuatan baru dari 4 pemain naturalisasi. Menurut intelijen terkini, pelatih kepala Ivan tengah mengamati dengan saksama para pemain potensial yang dinaturalisasi di Liga Super Cina dan hampir menyelesaikan pemain internasional baru yang dinaturalisasi guna menambah kekuatan baru ke dalam tim sepak bola nasional, tulis media itu. Dilansir Jumat 9/5/2025. Langkah ini dilakukan dalam persiapan menghadapi 2 laga penentuan di grup C melawan Indonesia dan Bahrain.
Ivankovic, yang belum lama menjabat, dikabarkan terus ngutak-atik formula baru demi menjadikan permainan tim naga lebih tajam dan efektif. Jika berhasil diraih, artinya tim Cina kemungkinan besar akan menurunkan susunan pemain tangguh dengan 4 pemain naturalisasi di pertandingan tersebut, tambah laporan itu. Strategi ini dinilai akan memberikan dorongan besar bagi Cina dalam perburuan tiket ke babak playoff, sekaligus meningkatkan kekuatan serta kepercayaan diri tim secara keseluruhan. Salah satu nama yang paling disorot adalah gelandang milik Chengdu Rongcheng, Yang Mingyang. Pemain yang sebelumnya memegang kewarganegaraan Swiss ini secara tegas memilih untuk menjadi warga negara Cina demi mengenakan seragam kebanggaan tim nasional. Telah tampil konsisten selama beberapa musim yang akhirnya mendapat perhatian khusus dari Ivankovic musim ini. Penampilannya yang solid dan penuh determinasi membuahkan kesempatan langka panggilan ke timnas Cina. Langkah ini dipandang sebagai tonggak penting dalam strategi naturalisasi yang tengah digalakkan dan bisa jadi berdampak besar dalam membentuk masa depan sepak bola Tiongkok. Bagaimana pendapat kalian soal gebrakan Cina ini? Apakah strategi naturalisasi ini bisa jadi senjata pamungkas melawan Indonesia nanti? Tulis komentar kalian. Tepat tadi malam diumumkan, Saina Patinama putuskan cabut kontrak dengan KAS Open Belgia. Pemilik klub Liga Italia Serie A Como FC Hartono bersaudara asal Indonesia langsung terbang ke Belgia untuk jemput sang pemain. Dan diresmikan hari ini jadi pemain baru Como FC jadi dua harapanku segera. Di sisi lain ini kronologinya semalam. Kabar mengejutkan datang dari bek timnas Indonesia, Saina Patinama, yang saat ini tengah berada di Belgia. Pemain berusia 26 tahun tersebut resmi dilepas oleh klubnya, KAS Open. Tentu saja, keputusan ini mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, Patinama sebelumnya menandatangani kontrak berdurasi 2,5 musim bersama KAS Open setelah menyelesaikan musim 2023 bersama Viking di Liga Norwegia. Artinya, ia sejatinya masih terikat kontrak hingga 2026. Namun kenyataannya berbeda. Klub dan pemain sepakat mengakhiri kerja sama lebih awal, meski kontraknya masih menyisakan 1 musim. Saina Patinama meninggalkan KAS Open, tulis akun Instagram resmi klub. KAS Open dan Saina Patinama telah sepakat untuk mengakhiri kontrak mereka. Pemain internasional Indonesia tersebut akan meninggalkan klub setelah musim 2024/2025. KAS Open ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas komitmennya dan mendoakan yang terbaik baginya baik dalam level olahraga maupun pribadi khususnya bersama tim nasional Indonesia, lanjut pernyataan klub. Saina Patinama dinaturalisasi pada 2023 dan sejak itu telah mengoleksi 10 caps bersama timnas Indonesia. Namun memasuki tahun 2024, posisinya di skuad Merah Putih mulai tersisih kalah bersaing dengan nama-nama baru yang muncul. Dampaknya terasa hingga ke level klub. Di musim ini ia hanya tampil dalam 17 pertandingan dan menutup musim dengan cedera. Sampai saat ini belum diketahui kemana langkah Saina Patinama selanjutnya. Namun muncul harapan dari admin sendiri sebagai salah satu fans Indonesia agar sang bek bisa melanjutkan karier di klub Italia, Como. Bagaimana menurut kalian, apakah Como bisa jadi pelabuhan yang ideal untuk Patinama? Atau ada klub lain yang lebih cocok untuk menghidupkan kembali kariernya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Haha, pelatih Vietnam Kim Sang-sik makin pusing dan pecah kepalanya. Tepat beberapa waktu lalu, superstar timnas Vietnam Nguyen Quang Hai mendadak mengundurkan diri dari skuad ASEAN All-Star. Alasannya bikin kaget. Dikutip dari Instagram The ASEAN Football, Nguyen Quang Hai, gelandang andalan timnas Vietnam, resmi menarik diri dari skuad ASEAN All-Stars untuk pertandingan persahabatan melawan Manchester United pada 28 Mei 2025. Keputusan ini diambil setelah klubnya, Cheng En Hani, memutuskan untuk tidak memberikan izin kepadanya untuk tampil dalam laga tersebut. Keputusan ini memicu reaksi beragam dari para penggemar, dengan banyak yang menyarankan untuk membatalkan saja pertandingan persahabatan ini yang dinilai kurang menarik. Tiap hari ada saja kabar pemain keluar masuk, lebih baik batalin saja, ujar salah satu netizen dengan nada bercanda.
Beberapa penggemar juga memberikan saran untuk memberi kesempatan kepada timnas Malaysia sebagai tuan rumah untuk menggantikan pertandingan yang direncanakan. Beri kesempatan ke timnas Malaysia saja, biar lebih seru. Tambah penggemar lain. Menanggapi hal ini, sebagian besar menyebut bahwa format laga persahabatan yang diadakan menjelang akhir musim seperti ini terkesan kurang serius, apalagi setelah kompetisi di Eropa baru saja selesai. Seharusnya pertandingan ini diadakan saat pramusim, bukan di akhir musim seperti ini, kata salah satu komentator. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar penggemar mulai meragukan kualitas pertandingan ini dengan prediksi bahwa Manchester United kemungkinan besar akan menghadapi tim seperti Timor Leste atau Brunei yang dipandang kurang menantang. Eventnya bakal sepi, kayak nanti yang nonton juga sedikit, ujar beberapa orang dengan nada skeptis. Namun, apakah laga persahabatan ini akhirnya tetap akan berlangsung sesuai rencana atau justru dibatalkan? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Wow, jadi sorotan hebat media Inggris Oleh Romani sampai diumumkan kayak gini yang bisa membahagiakan seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira apa yang dikerjakan oleh media Inggris ini? Simak faktanya. Media lokal Inggris Oxford Mail memberikan sorotan terhadap performa para pemain Oxford United sepanjang musim ini, termasuk dua nama yang familiar bagi penggemar sepak bola Indonesia, Ole dan Marcelino Ferdinand. Ole, pemain muda yang direkrut dari FC Utrecht pada bursa transfer Januari, mendapatkan penilaian rata-rata 6.2 dari Oxford Mail. Media tersebut menilai bahwa Ole masih butuh waktu untuk benar-benar menunjukkan potensi maksimalnya. Rekrutan Januari dari FC Utrecht ini telah keluar masuk tim. Dengan posisi terbaiknya belum terlihat jelas. Meskipun begitu, ia telah menunjukkan sedikit kemampuannya, tulis Oxford Mail. Meski belum tampil konsisten, Ole punya waktu untuk berkembang karena kontraknya masih berlaku hingga tahun 2028. Sementara itu, Marcelino Ferdinand, pemain timnas Indonesia lainnya, juga mendapat perhatian setelah menjalani debut bersama Oxford United di laga terakhir musim ini melawan Swansea City. Marcelino masuk sebagai pemain pengganti, menggantikan Ole di menit-menit akhir pertandingan. Debut ini tentu menjadi langkah awal penting, meski belum cukup untuk menjamin tempat di tim utama. Saat ini Marcelino lebih banyak mendapat menit bermain bersama tim akademi, tapi kontraknya yang masih berlaku hingga tahun depan memberi ruang baginya untuk terus berkembang. Para pemain tersebut mulai dari Marcelino Ferdinand dan Gatlin Odonkor yang tampil sebagai pemain pengganti, tulis Oxford Mail. Hingga Mark Harris yang merupakan satu-satunya anggota skuad US yang tampil dalam 46 pertandingan liga. Sepanjang jalan peringkat pemain saya untuk setiap pertandingan telah memantau pasang surutnya musim ini. Dengan berakhirnya musim ini adalah waktu yang tepat untuk melihat peringkat rata-rata untuk setiap pemain di seluruh pertandingan championship, tambahnya. Melihat situasi ini menarik untuk menantikan bagaimana perjalanan Marcelino dan Ole di musim mendatang. Menurut kalian, siapa yang lebih berpeluang menembus tim utama Oxford United lebih dulu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.